Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa selalu di dalam limpahan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, tertulis pada tanggal 29 Juli kemarin berkenaan dengan yang terjadi di Padang Sarai, ada pengakuan pendeta Patia Rodaci yang mengaku di awak media, terutama Kompas. Di sana dia bersaksi bahwa telah terjadinya pemukulan terhadap anak yang berumur 9 dan 11 tahun oleh massa dengan kayu. Nah, hal ini mesti kita sampaikan dan mesti kita luruskan bahwa pengakuan dan kesaksian yang disampaikan oleh pendeta itu adalah bohong belaka. Kenapa? Coba kita lihat dari sekian banyak video yang beredar. Adakah di antara massa itu memukul anak-anak? Adakah di sana massa memukul jamaatnya? Tidak ada sama sekali. Yang dipukul oleh massa itu adalah kaca, kemudian kursi-kursi, kemudian paralon. Itulah yang dipukul oleh massa. Tidak ada memukul orang lain. Apa sih untungnya massa itu memukul anak-anak? Nggak ada untungnya. Kalau memang untuk melampiaskan amarah, kenapa massa tidak memukul sekalian pendetanya saja? Kenapa mesti anak-anak? Makanya kita sampaikan ini tidak logis. Maka apa yang telah diberitakan menurut kesaksian pendeta ini, kita sampaikan itu adalah kebohongan terhadap publik. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kembali apa yang menjadi kesaksian masyarakat yang berada di Padang Sarai. Waktu kejadian tidak ada memukul orang. Dari keterangan kita semuanya tidak ada. Tidak ada ya. Hanya merusak benda yang ada dalam video tersebut. Ya. Ada memukul anak bang? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke, clear ya. Oh. Ada lagi. Berarti anak berdarah itu kenapa bisa berdarah dia? Luka-luka. Kena kaca yang bertebaran, serpihan kaca. Serpihan kaca. Berarti yang sakit itu didorong sama ibunya katanya. Ibunya. Iya. Berarti kita nggak ada senggolan dengan anak ya? Tidak ada. Iya. Soal pemukulan anak berarti tidak ada Pak? Tidak ada. Kalau pemukulan anak-anak tidak ada. Cuman didorong sama ibu-ibu yang di dalam. Robo Pak. Pertama sekali ibu-ibunya itu, anak-anak itu pengen keluar. Iya. Terus dilarang sama ibunya, didorong. Jangan keluar, jangan keluar. Jatuhlah anak-anak ini. Makanya lecet-lecet. Bukan dari warga yang memukul. Jadi warga yang nampak di video itu kan hanya memukul kaca saja. Memukul kaca sama paralon. Tidak ada memukul orang. Tidak. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ingin menyampaikan juga bahwasanya di Padang Sarai itu sudah ada beberapa gereja. Kenapa pendeta ini tidak bergabung saja dengan gereja yang ada sehingga tidak menimbulkan kericuhan, sehingga tidak menimbulkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat? Kenapa tidak bergabung saja dengan gereja yang ada? Maka kita ingin menyampaikan bahwasanya ternyata memang ada berkemungkinan seperti nanti video yang kita sampaikan, terkadang pendeta itu membangun gereja karena ada motif bisnis di belakangnya. Hal ini mari kita simak video berikut ini. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terbuka ya buat gembala sidang gereja-gereja Protestan ya, yang ada di Indonesia, mau yang Pantai Costa, yang GBI, GKI, semua apapun itu yang kalian Protestan, itu uang perpuluhan itu milik Tuhan ya, bukan untuk milik pribadi kalian. Jadi jangan dipakai untuk biaya anak istri kalian jalan-jalan, beli jam mewah segala macam. Jangan pakai begituan. Terus kalau di gereja itu jangan suka ya
kode-kode ke jemaat ya. Kode-kode saya lagi ada butuh ini, lagi ada butuh itu. Jemaat itu nggak butuh digituin, mereka juga susah. Kalian itu udah jadi gembala sidang itu harusnya kalian itu hidupnya lebih santai, lebih berserah kepada Tuhan. Bukan kalian minta-minta ke jemaat dengan cara begitu. Terus perpuluhan itu juga jangan dipakai buat sendiri ya. Itu bukan buat kalian ya. Itu buat Tuhan, buat bangun gereja, buat penuhin itu kebutuhan para full timer kalian yang di sana. Kasihan mereka, anak istrinya aja makannya susah. Ya, gaji full timer juga sedikit, nggak gede. Kenapa aku tahu? Ya karena aku tahu aja. Ya. Tolong di-tag semua ini gereja-gereja yang gembala sidangnya suka kelihatan mewah di mana-mana. Nggak pantas begitu. Tahu nggak? Nah, teman-teman, daftar nama dan kartu penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang. Ini nggak memenuhi syarat. Kenapa tidak memenuhi syarat? Kalian beda kolekte, beda gereja. Jadi kalian itu, gereja itu bisnis perpuluhan. Ada pendeta sakit hati, merasa tersaingi dengan pendeta muda, langsung mendirikan gereja yang lain di tempat orang lain, tanpa sesuai dengan prosedur pemerintah yang berlaku, tanpa mengindahkan SKB 2 Menteri. Beda lagu, beda nyanyian, bikin gereja. Ketika dihukum dengan dibubarkan, merasa terjolimi. Kalian nggak ngaca. Coba baca SKB 2 Menterinya. Minimal itu 90 orang. Sudah beribadah di Padang, tempatnya tempat orang lain, ibadahnya cuma segelintir orang, kalian merasa terjolimi. Makanya baca pemerintah itu, SKB 2 Menteri, ini dibaca. Udah salah merasa jadi korban, ini loh. Nih, gua baca ya, daftar nama, ini kan babnya tentang pendirian rumah ibadat. Daftar nama kartu tanda penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang. Beda denom, beda gereja. Beda nyanyian, beda gereja. Jemaatnya cuma 50 orang, 30 orang sudah mendirikan gereja. Makanya Roma 13 nomor 1 dan 2 berlaku. Siapa yang melawan pemerintah akan dihukum. Kalian dibubarkan itu adalah hukuman atas Allah karena kalian melanggar pemerintah. Malah nggak terima. Kalau data gue jelas loh. Coba baca SKB 2 Menteri. Kalau kau mau mendirikan rumah ibadat, paling enggak kau ada 90 kakak. Ya. Ini rumahnya di mana, gerejanya di mana. Ya, makanya saya katakan, kita mengambil informasi itu jangan sepihak saja, harus dua belah pihak. Kenapa ada pembubaran? Pertama, tempat tinggalnya enggak di situ, cuma pendetanya aja yang tinggal di situ. Ya, kedua, enggak dapat izin. Tidak sesuai dengan SKB 2 Menteri. Yang ketiga, jemaatnya sosok ngelawan. Ya, kita perang aja kalau nggak suka. Ya, pantas lah dibubarin. SKB 2 Menteri dilanggar. Sedangkan ayat Alkitab mengatakan, jangan melawan pemerintah yang ada di atasmu. Siapa yang melawan pemerintah, maka melawan Allah. Maka Allah akan mendatangkan hukuman atas kalian. Sok-sok jadi korban. الحمد لله رب العالمين